Semangat pagi adik-adik. Semangat pagi. Kakak Dina, ini hari apa ya? Hari Kamis? Benar, ini hari Kamis, tapi hari ini juga hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, adik-adik, kita sudah siap mau ibadah? Siap Kakak Tika. Oke, semuanya bagaimana caranya Kakak Dina kalau kita mau ibadah? Semuanya siapkan dirinya di rumah, tenang, terus jangan lupa siapkan Alkitabnya. Benar, ayo sekarang semuanya ambil posisi yang baik. Kita mau beribadah, silakan duduk dengan tenang dan persiapkan diri. Sudah siap? Siap. Bersama kita memuji Tuhan dari pujian Hatiku Penuh Nyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, semuanya tenang, lipat tangannya, dan semuanya ikuti kata-kata kakak ya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih Buat buat penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami, buat kami, anak-anak-Mu. anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama bersama-sama untuk beribadah, kami percaya kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus tetap menyertai kami tetap menyertai kami di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Begitu juga dengan ibadah kami Begitu juga dengan ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya. Nah, sembari Alkitabnya terbuka, Kakak Dina akan memimpin kita dalam doa. Adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tika, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu sujud berdoa kepadamu Tuhan. Saat ini ada firman Tuhan, ada cerita Tuhan yang akan kami dengarkan. Mari Tuhan berkati setiap pribadi kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dan kami boleh memahami setiap cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar. Juga berkati Kakak Tika yang akan membagikan cerita firman Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong biarlah semuanya Tuhan boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Haleluya. Amin. Sekali lagi adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53 dengan judul Kenaikan Yesus. Kalau semuanya sudah siap, mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama bagaimana Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya dan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga bagaimana caranya ya? Sebelum kakak ceritakan sama adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat Tuhan Yesus disalibkan di mana? Di bukit mana? Ya, di bukit Golgota. Waktu itu Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita memperingatinya sebagai Hari Paskah. Iya, Hari Paskah. Nah, setelah 40 hari, Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga? Apakah Tuhan Yesus jalan kaki ke surga? Ataukah Tuhan Yesus naik pesawat ke surga? Siapa yang mau tahu ceritanya? Siapa yang mau tahu? Nah, kalau adik-adik mau tahu, ayo duduk tenang. Kita mau mendengarkan cerita murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu menyaksikan secara langsung Tuhan Yesus naik ke surga. Ayo duduk tenang. Nah, ayo kakak, silakan diceritakan kepada adik-adik bagaimana kakak melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Halo adik-adik, saya adalah salah satu murid Yesus. Adik-adik tahu kan, kalau murid Yesus itu ada 12 orang. Nah, saya mau menceritakan pengalaman saat-saat setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu itu, kami murid-muridnya semua galau. Perasaan kami campur aduk. Di satu sisi, kami senang karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Di sisi lain, kami gelisah. Apakah Dia akan terus bersama kami atau tidak? Berulang kali, guru kami mengatakan bahwa akan ada penolong bagi kami. Kami tidak akan ditinggalkan, yatim piatu, dan kami diminta untuk tetap terus di Yerusalem. Karena ini, kami sudah tidak bisa membatasi Dia. Tubuhnya bisa menembus ruang tertutup. Dia bisa datang dan pergi sewaktu-waktu. Kami hanya bisa menunggu guru kami itu menginginkan apa bagi kami. Saat itu, kami semakin dakdikduk. Saat guru kami mengajak kami semua keluar kota. Seperti biasa, dia bercerita berbagai hal pada kami. Dan terutama supaya kami jadi saksinya. Ya, kami semua memang adalah orang-orang yang bisa menceritakan banyak tentang Dia. Pengalaman kami sebagai muridnya selama kurang lebih 3 tahun membuat kami tahu siapa Dia dan bagaimana Dia. Tentu kami akan berusaha menjadi saksi yang baik akan Kristus di dunia. Kami akan menjadi berkat sesuai kasih karunia-Nya. Pada saat itu, di dekat Betania, Dia berhenti. Kami pun ikut berhenti. Kami semua menatap Dia dan menunggu apa yang hendak dilakukannya.
Yesus, guru kami itu, kemudian mengangkat tangannya dan memberkati kami. Kami semua tertegun atas apa yang dilakukannya. Kami semua kemudian kami lihat melampaui apa yang kami pikirkan. Tubuh Tuhan Yesus terangkat. Sedikit demi sedikit, dia naik seolah gaya tarik bumi tidak lagi berpengaruh padanya. Kami jadi ingat bahwa dia akan pergi meninggalkan kami. Tetapi cara seperti ini sangat mengejutkan kami. Maka kami semua tersungkur dan menyembah dia. Dia sungguh anak Allah yang hidup. Sudah sepantasnya dia kembali ke surga. Hal yang membuat kami sangat bersuka cita adalah bahwa Yesus memberkati kami saat naik ke surga. Itu berarti kami selalu berada dalam anugerah dan berkat-Nya selama kami ada di dunia ini. Itu semua menjadi kekuatan bagi kami dan untuk terus berkarya di muka bumi ini. Kami mau menjadi saksinya dimanapun kami berada. Setelah kami kembali ke Yerusalem, kami memutuskan untuk lebih sering ke Bait Allah dan memuliakan Dia. Kami mau memulainya dari Yerusalem, dan biarlah karya kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dia cerita saya kepada adik-adik. Saya berharap adik-adik juga selalu mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah dengar tidak? Bagaimana tadi murid Tuhan Yesus bercerita tentang Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Ternyata Tuhan Yesus ke sorga tidak naik pesawat, tidak juga jalan kaki. Tapi dari cerita murid Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat ke sorga. Sedikit demi sedikit tubuhnya semakin naik ke atas. Dan pada saat itu terangkat, Tuhan Yesus sedang memberkati murid-muridnya. Nah, adik-adik yang pintar, sama seperti murid Tuhan Yesus yang diberkati pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, adik-adik juga diberkati Tuhan Yesus. Adik-adik juga selalu disayangi Tuhan Yesus. Adik-adik juga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau seperti murid Tuhan Yesus yang mau berkarya dan menjadi berkat untuk orang lain? Iya, menjadi berkat, melakukan apa yang baik kepada orang lain, dan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang baik kepada teman-teman kita yang belum tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus juga mendengarkan doa kita. Kalau misalnya adik-adik punya cita-cita, misalnya mau menjadi dokter, atau ada yang mau jadi perawat, ada yang mau menjadi guru. Nah, adik-adik harus berusaha keras untuk meraih itu, supaya nanti
Kalau adik-adik sudah bisa menjadi dokter, adik-adik bisa menyembuhkan orang lain. Adik-adik bisa menjadi guru yang hebat, mengajarkan orang lain. Nah, itulah artinya sebagai murid Tuhan Yesus yang mau terus berkarya karena kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Semoga selama di rumah adik-adik terus mau belajar, tidak bermalas-malasan, walaupun pandemi masih belum dinyatakan hilang dari muka bumi ini. Walaupun adik-adik masih belum masuk sekolah, tapi adik-adik terus semangat untuk belajar, terus menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, terus sayang dan cinta sama mama papa. Terima kasih adik-adik. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dadah. Kita memujikan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan kidung pujian Yesus bangkit sambil kita mengumpulkan persembahan. Jadi salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit tenang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit tenang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, sekaligus berdoa syafaat. Untuk itu, saya ajak lagi adik-adik yang ada di rumah, semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang sujud menyembah Engkau Tuhan, karena firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mengetahui segala pergumulan masalah yang anak-anak-Mu alami karena tinggal di rumah, tidak bisa main-main Tuhan, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa bersekolah. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berdoa Tuhan buat orang tua mereka juga. Mari Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, dan Tuhan berkati juga buat orang tua yang tidak bisa bekerja karena akibat kondisi dunia saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan juga tetap menyertai mereka. Mari Tuhan tetap memberkati, Tuhan memberikan kesehatan buat kedua orang tua, kekasih anak-anak-Mu masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Mari Tuhan berkati, biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga membawa anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan memberkati, berkati setiap obat-obatan, makan minuman yang dikonsumsi. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dari semuanya itu. Juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang boleh ditambahkan usianya. Tuhan berkati, biarlah melalui pertumbuhan yang dialami oleh adik kekasih ini Tuhan boleh menjadi sumber berkat. Tuhan makin memberkati setiap pertumbuhannya, berkati dalam setiap kehidupan sehari-harinya Tuhan. Biarlah anak kekasih ini boleh tumbuh seturut dengan kehendak Tuhan.
kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, ini doa dan ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan kidung pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Sebelum itu, semuanya tenang, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah semuanya Tuhan boleh jadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.